Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan studi kasus materi 1-7 mata kuliah Enterprise Resource Planning atau ERP yang telah kita buat pada tugas kuliah 1 juga. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Pertama ada saya sendiri, Andiza Zahira, yang kedua ada Haura Fatia Zahra, lalu ada Lailatul Kamalia, dan yang terakhir ada Jessica Alifiana Haq. Lalu kita akan masuk ke materi pertama. Materi pertama yaitu ERP Business, studi kasusnya tentang perusahaan Jayatel. Sistem ERP digunakan untuk mengelola inventaris, penjualan, dan keuangan. Sistem ERP digunakan untuk melacak stok barang di semua cabang toko secara real-time, memproses transaksi penjualan di toko, menghasilkan laporan penjualan harian, mingguan, atau bulanan, dan menganalisis tren penjualan. Cara menangani masalahnya yang pertama itu perencanaan implementasi yang matang, lalu dukungan teknis dan perawatan rutin, dan pemantauan kinerja sistem. Sistem ERP dapat mengoptimalkan konfigurasi dan juga kapasitas sistem sesuai kebutuhan perusahaan. Lalu ada materi kedua, yaitu sistem informasi area fungsional, area accounting, dan finance. Studi kasusnya yaitu PT Gudang Garam. Perencanaan dan pengendalian pembelian bahan baku dan produksi semakin kompleks. Dalam konteks ini, sistem komputer dapat digunakan sebagai pengganti proses pencatatan tradisional. Dalam sistem komputer, langkah analisis transaksi menjadi kritis, karena kesalahan dalam langkah ini akan berdampak pada hasil pengolahan data. Untuk menjalankan program dan melakukan pencatatan transaksi, orang-orang yang memiliki akses diotorisasi melalui penggunaan password atau kode khusus. Dalam sistem akuntansi komputer, mekanisme pengamanan juga diterapkan untuk mencegah perubahan data oleh pihak yang tidak berwenang. Next. Selanjutnya materi 3, pengembangan ERP. Studi kasus UD Mandala Jaya. UD Mandala Jaya adalah toko yang bergerak pada penjualan bahan-bahan, alat bangunan, dan perkakas untuk membuat berbagai macam gedung. Masalah yang terjadi adalah masalah penjualan, pembelian, dan persediaan barang yang masih dilakukan secara manual. Mandala Jaya melakukan pengembangan aplikasi Enterprise Resource Planning yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pada toko. Modul 13 adalah aplikasi ERP yang dapat digunakan secara open source. Modul ERP yang dikembangkan pada UD adalah Sales, Inventory, Point of Sale, Invoicing, Purchase, dan Website. Yang selanjutnya, materi 4 tentang software ERP dan juga implementasinya. Studi kasusnya adalah PT Astra Grafia. Program software ERP atau Enterprise Resource Planning adalah jalan pintas dari teknologi informasi untuk membantu perusahaan dalam mengatur proses bisnis, menggunakan sebuah database yang digunakan bersama dan bagian laporan manajemen. Software ERP dapat mendukung efisiensi operasi dari proses bisnis dengan mengintegrasikan aktivitas pengelolaan transaksi bisnis seperti transaksi bidang penjualan, pemasaran, manufaktur, akuntansi, keuangan, logistik, dan juga sumber daya. Kita masuk ke materi 5, Business Process Engineering. Kita studi kasus Institut Teknologi Dell. Sistem informasi perpustakaan IT Dell sudah dapat diakses secara online. Namun sistem belum menyediakan fasilitas yang lengkap. Masih dibutuhkan pengolahan secara manual. DPR diperlukan untuk perubahan kinerja sistem agar lebih baik lagi. Sistem informasi tidak dilengkapi dengan koleksi repository institusi. Sistem informasi perpustakaan IT Dell dapat diakses secara online. Namun sistem belum menyediakan fasilitas yang lengkap, masih dibutuhkan pengolahan secara manual. Data harus diolah lagi untuk mendapatkan data statistik, yang dilakukan beberapa pengembangan sistem yang mencakup portal pengetahuan pada sistem informasi, sistem rekapitulasi statistik peminjaman buku perpustakaan berupa grafik, daftar buku berdasarkan program studi, dan grafik penambahan buku tahun ke tahun. Next, yaitu ada materi ke-6, Business Process Re-Engineering.
Studi kasus petani bawang merah Kecamatan Jatibarang, Brebes. Dalam konteks ini, studi kelayakan usaha petani bawang merah dilakukan untuk mengevaluasi prospek jangka panjang, kerugian, dan keuntungan dari usaha tersebut. Studi kelayakan usaha melibatkan analisis aspek pasar dan pemasaran, hukum, manajemen, ekonomi, analisis dampak lingkungan hidup, dan juga keuangan. Berdasarkan hasil uji kelayakan, disarankan agar pengusaha memperhatikan aspek lain yang dapat menunjang keberlanjutan usaha. Selain itu, disarankan agar usaha bawang merah didaftarkan sebagai badan hukum resmi, seperti Badan Hukum Usaha Perseorangan, untuk mempermudah pengembangan usaha dalam skala yang lebih besar. Selanjutnya materi 7, Business Process Improvement, studi kasus Lembaga Bimbingan Belajar Prisma. Lembaga Bimbingan Belajar Prisma adalah salah satu bimbingan belajar sekolah dasar seperti matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan sosial, dan ilmu pengetahuan alam. Dalam proses bisnis yang dilakukan pada Lembaga Bimbingan Belajar Prisma, masih memiliki masalah, yaitu pengecekan ketersediaan kelas masih dilakukan secara manual, pelayanan pendaftaran dilakukan oleh semua karyawan, pengisian form pendaftaran membutuhkan waktu yang cukup lama, pencatatan dan penyimpanan data pendaftar dilakukan secara manual. Untuk menanggapi permasalahan yang ada pada LBBI Prisma, digunakan metode BPI, menambahkan berbagai sistem informasi seperti pengecekan kelas, pendaftaran, pencatatan, dan penyimpanan data. Sekian presentasi materi IRP dari materi 1 sampai 7 yang dapat kita jelaskan. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.